Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri adalah Siti Makfirah bersama rekan-rekan saya yaitu Jauhara Karimah dan Alia Muniranas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait analisis pengaruh dimensi literasi, ekspresi, dan ketahanan sosial budaya terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia tahun 2021. Nah, yang pertama di sini kami ingin menginformasikan sumber data yang kami gunakan yaitu berasal dari portal data Kemendikbud, di mana pada portal data Kemendikbud tersebut kami mengambil variabel yaitu indeks pembangunan kebudayaan, di mana indeks pembangunan kebudayaan ini merupakan suatu indikator komposit yang mengukur tingkat perkembangan kebudayaan di suatu wilayah. Kemudian selanjutnya kami juga mengambil variabel nilai dimensi budaya literasi, di mana nilai dimensi budaya literasi ini mengacu pada kemampuan masyarakat dalam membaca, menulis, dan memahami informasi bagian dari praktik budaya. Kemudian kami juga mengambil variabel nilai dimensi ekspresi budaya, di mana nilai dimensi ekspresi budaya ini menggambarkan sejauh mana masyarakat melestarikan dan mengekspresikan budaya lokalnya melalui seni, tradisi, dan adat. Selanjutnya, kami juga mengambil nilai dimensi ketahanan sosial budaya, di mana variabel ini untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam menjaga integrasi sosial, solidaritas, dan nilai-nilai budaya di tengah tantangan modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan apa tujuan dari analisis yang kami lakukan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi dan menguji pengaruh 3 dimensi budaya, yaitu ada dimensi literasi, ekspresi budaya, dan ketahanan sosial budaya terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan atau disingkat dengan IPK yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Nah, analisis ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan antar variabel, yaitu antar variabel independen dan variabel dependen, sehingga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi kebijakan pembangunan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang metodologi. Nah, yang pertama kami melakukan pengumpulan data, di mana data yang digunakan mencakup indeks pembangunan kebudayaan, nilai dimensi budaya literasi, ekspresi budaya, dan ketahanan sosial budaya yang ada di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2021. Kemudian, data tersebut diperoleh dari sumber data resmi, yaitu portal data Kemendikbud. Setelah kami kumpulkan data yang berasal dari sumber data sekunder, kami melakukan analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif ini, kami menggunakan visualisasi data, yaitu ada histogram, box plot, scatter plot, heat map, joint plot, dan violin plot untuk menggambarkan distribusi dan hubungan antar variabel. Nah, setelah melakukan analisis deskriptif tersebut, kami juga melakukan analisis inferensia, di mana metode yang kami gunakan yaitu metode regresi linier berganda, di mana regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh dimensi literasi, ekspresi budaya, dan ketahanan sosial budaya terhadap indeks pembangunan kebudayaan. Nah, setelah kami membuat model regresi linier berganda tersebut, kami juga melakukan pengujian serempak dan pengujian parsial untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependennya. Setelah kami melakukan pengujian serempak dan pengujian parsial, kami juga melakukan pengujian asumsi regresi yang meliputi uji normalitas, di mana uji normalitas ini nantinya kami akan menggunakan uji Jarkubera, kemudian uji multikoliniaritas, di mana kami juga menggunakan nilai VIF-nya untuk mengetahui apakah terdapat multikoliniaritas pada data yang kami gunakan. Kemudian kami juga melakukan uji homoskedastisitas. Pada uji homoskedastisitas ini, kami akan menggunakan plot residual untuk melakukan pemeriksaan asumsi uji homoskedastisitas ini. Kemudian setelah itu kami juga melakukan uji autokorelasi, di mana pada uji autokorelasi ini kami akan menggunakan nilai Durbin-Watson-nya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan visualisasi yang telah kami lakukan. Nah, sebelum melakukan visualisasi data, langkah yang pertama yang kami lakukan itu adalah mengimport library-library yang akan digunakan
pada analisis selanjutnya. Di sini kami mengimport library Pandas, NumPy, Matplotlib, StatModel, Seaborn, dan Plotly, di mana library ini akan berguna untuk analisis selanjutnya akan kami lakukan. Yang pertama ada library Pandas, di mana library Pandas ini gunanya untuk memanipulasi data dan untuk pemanggilan data. Kemudian ada library NumPy. Library NumPy ini berguna untuk perhitungan matematikanya. Kemudian ada library Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk visualisasi data yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian ada library StatModel.api. Library StatModel.api ini gunanya untuk melakukan analisis statistik. Di sini kami menggunakan library ini untuk melakukan analisis statistik pada model regresi linier berganda. Nah, selanjutnya ada sintak sns.sam_term. Di sini gunanya berarti kita ingin menggunakan tema pada library Seaborn. Nah, setelah melakukan import library, langkah selanjutnya kami akan melakukan pemanggilan data. Sebelumnya kita telah memanggil library Pandas. Library Pandas tersebut salah satu gunanya adalah untuk pemanggilan data. Di sini dibuatlah nama variabel dengan variabel data _uas psd. Kemudian sini ada pd.readExcel, artinya di sini kita menggunakan library Pandas, dan readExcel ini file yang akan kita gunakan itu filenya berbentuk Excel. Kemudian kita tinggal copy paste aja file yang mau kita gunakan. Kemudian setelah kita menggunakan sintak tersebut, kita tinggal memanggil datanya dengan sintak berikut ini, yaitu data _uas psd, yaitu variabel yang telah kita buat untuk menampung input data kita. Kemudian .head artinya kita ingin memanggil 5 data teratas dari data yang kita input. Nah, kemudian kami juga memanggil 5 data terbawahnya, yaitu dengan menggunakan sintak tail. Kemudian untuk mengetahui jumlah datanya, kami menggunakan sintak shape. Dapat diketahui di sini bahwa datanya terdiri atas 34 baris dan 5 kolom. Artinya jumlah data yang kami gunakan ada 34. Kemudian di sini kami juga ingin memeriksa info dari data yang kami input. Dapat diketahui di sini dengan menggunakan sintak seperti berikut ini, dapat kita ketahui bahwa setiap variabel yang ada pada data yang telah diinput memiliki jumlah data sebesar 34 data yang not null. Kemudian tipe data pada variabel provinsi itu adalah objek, sedangkan pada variabel lainnya tipe datanya adalah float. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat nilai duplikat pada data yang telah diinput. Di sini dapat diketahui dengan menggunakan sintak berikut ini, yaitu data _uas psd.duplicate.sum. Dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat data yang duplikat pada data yang telah kita input. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada data-data yang telah kita input, kita melakukan data cleaning. Data cleaning ini jika kita sudah melakukan pemeriksaan pada data kita dan ternyata data kita memiliki data yang null, maka kita bisa melakukan data cleaning ini untuk menghapus data null tadi. Nah, selanjutnya setelah melakukan cleaning data, kita melakukan analisis deskriptif. Yang pertama, kami membuat summary datanya. Dengan menggunakan sintaks data _uas psd.describe, dapat kita ketahui nilai mean, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, nilai kuartil 1, 2, dan 3, serta jumlah data yang ada pada data yang telah kita input sebelumnya. Nah, di sini contohnya kita dapat mengetahui berapa jumlah data pada variabel IPK 2021, yang artinya jumlah data pada indeks pembangunan kebudayaan itu terdapat 34. Kemudian kita dapat ketahui pula bahwa pada variabel indeks pembangunan kebudayaan, nilai minimumnya itu adalah 41,87 dan nilai maksimumnya adalah 64,22. Kemudian kita dapat ketahui pula nilai rata-rata dari indeks pembangunan kebudayaan tersebut adalah 51,45 dan nilai standar deviasinya adalah 4,154.
Dan dapat kita ketahui pula nilai kuartil satunya yaitu 48,65. Artinya di sini bahwa 25% provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan di bawah 46,65 dan kemudian kita dapat ketahui nilai kuartil 2-nya itu adalah 51,05 yang artinya terdapat 50% provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan sebesar 51,05. Dan dapat kita ketahui pula nilai kuartil 3-nya yaitu 53,19 yang artinya 75% provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan sebesar di bawah 53,19. Nah, begitu pula pada variabel-variabel lainnya dapat kita ketahui nilai-nilai yang telah kita sebut sebelumnya. Visualisasi data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Jauhara Karima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan plot pertama yaitu histogram, di mana histogram itu sendiri digunakan untuk menampilkan distribusi data. Sintaknya adalah kita akan mendefinisikan univariate analisis. Univariate analisis ini menggunakan data yang telah kita panggil sebelumnya dan columns to analyze, di mana columns to analyze ini berisi kolom daftar numerik yaitu seperti indeks pembangunan kebudayaan, nilai dimensi budaya literasi, nilai dimensi ekspresi budaya, juga nilai dimensi ketahanan sosial budaya. Nah, selanjutnya kami mengatur ukuran histogramnya itu dengan sintak plt.figure dan mengatur warnanya itu dengan sintak sns.colorPalette. Dan untuk membuat histogramnya ini sendiri, sintaknya itu adalah sns.histplot dan kami menambahkan judul yang sintaknya adalah plt.title dan menambahkan judul di sumbu X dan Y dengan sintak plt X label dan plt Y label sehingga dapat kita lihat histogram dari 4 variabel tersebut. Nah, dari keempat histogram tersebut dapat kita lihat bahwasanya histogram indeks pembangunan kebudayaan dan histogram nilai dimensi ekspresi budaya sama-sama memiliki distribusi yang tidak normal dan histogramnya ini ditandai dengan menjulur ke kanan dan sedangkan nilai dimensi budaya literasi dan nilai dimensi ketahanan sosial budaya juga tidak berdistribusi normal yang ditandai dengan histogram yang menjulur ke kiri. Baik, plot yang kedua adalah box plot, di mana box plot adalah digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data dan untuk mengidentifikasi adanya outlier atau tidak. Dan dapat kita lihat hasil plotnya adalah seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah violin plot yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data dan visualisasi data, di mana violin plot ini sendiri merupakan gabungan dari box plot dan kernel density estimation. Nah, dapat kita lihat violin plot dari 4 variabel tersebut. Selanjutnya, join plot yang akan dijelaskan oleh Alia Muniranas. Baik, kemudian visualisasi join plot. Join plot ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel numerik secara visual. Yang pertama, kami membuat visualisasi join plot untuk variabel IPK dan nilai dimensi budaya literasi menggunakan sintak sns.joinplot. Kami membuat join plot menggunakan library Seaborn. Dengan nilai X-nya adalah nilai dimensi budaya literasi dan Y-nya adalah IPK. Dengan color atau warnanya adalah teal dan alpha 0,6. Adapun guna alpha di sini untuk memberi transparansi warna, kami menggunakan sebesar 0,6. Dan kind atau jenis plot yang kami gunakan adalah hex atau hex bin. Adapun hex bin plot ini untuk membagi ruang menjadi heksagon. Dan semakin gelap warna pada heksagonnya, maka semakin banyak data yang terpusat pada area tersebut. Begitu juga dengan join plot IPK dan nilai dimensi ekspresi budaya, dan join plot IPK dan nilai dimensi ketahanan sosial budaya. Kemudian kami menampilkan plotnya dengan sintak plt.show. Dari join plot ini dapat diketahui bahwa nilai dimensi budaya literasi dan nilai IPK memiliki hubungan positif, di mana apabila nilai dimensi budaya literasi meningkat, maka nilai IPK juga cenderung meningkat. Dari join plot ini juga dapat kita ketahui bahwa kebanyakan data berpusat pada titik nilai dimensi budaya literasi sebesar 50-60 dan nilai IPK-nya sebesar 50-55 yang dapat dilihat dari warna heksagonnya yang semakin gelap. Kemudian, dari join plot ini dapat diketahui bahwa nilai dimensi ekspresi budaya dan IPK
memiliki hubungan yang positif, di mana nilai dimensi ekspresi budaya meningkat, maka IPK juga meningkat. Dari joint plot ini juga kita dapat ketahui bahwa kebanyakan data berpusat pada nilai dimensi ekspresi budaya yang bernilai 20-30 dan IPK bernilai 50-55. Kemudian dari joint plot ini dapat diketahui bahwa nilai dimensi ketahanan sosial budaya dan IPK 2021 memiliki hubungan positif, di mana apabila nilai dimensi ketahanan sosial budaya meningkat, maka nilai IPK juga meningkat. Dan kebanyakan data berpusat pada titik nilai dimensi ketahanan sosial budaya dari interval 65 sampai 80 dan nilai IPK sebesar 45 sampai 55. Begitu juga dengan scatter plot yang memiliki fungsi yang sama dengan joint plot, yaitu untuk mengetahui hubungan dua variabel numerik. Kemudian visualisasi data heat map. Adapun guna heat map ini adalah untuk menampilkan nilai-nilai korelasi antara variabel numerik dengan menggunakan matriks. Yang pertama di sini kami membuat variabel baru yang bernama subset data untuk memanggil kolom-kolom yang berisi variabel numerik saja. Dengan sintaks subset data sama dengan data UAS-PST ilog 15. Kemudian kami menampilkan data-data numerik yang sudah kami panggil tadi. Kemudian dari data-data numerik tersebut kami mencari korelasinya dengan sintaks data correlation sama dengan subset data.core dan menampilkan korelasi-korelasi setiap variabel seperti output di sini. Kemudian kami membuat heat map-nya dengan sintaks plt.figure. Adapun guna plt.figure ini adalah untuk menentukan atau membuat ukuran plot heat map-nya. Di sini kami membuat 14 kali 7 inci. Kemudian kami membuat judulnya yaitu heat map dan membuat heat map-nya dengan library Seaborn, di mana data yang kami gunakan adalah data correlation. Dengan a not true, adapun manfaat a not ini untuk menampilkan nilai korelasi pada matriks. Kemudian kami menampilkan plotnya yaitu dengan sintaks plt.show. Dari heat map ini dapat diketahui bahwa nilai dimensi budaya literasi, nilai dimensi ekspresi budaya, dan nilai dimensi ketahanan sosial budaya memiliki hubungan positif dengan IPK atau Indeks Pembangunan Kebudayaan. Karena nilai korelasi pada setiap variabel ini bernilai positif, tidak ada yang negatif. Dan dari heat map ini juga dapat diketahui bahwa korelasi tertinggi terhadap IPK adalah nilai dimensi budaya literasi, yaitu sebesar 0,43. Kemudian disusul dengan nilai dimensi ekspresi budaya sebesar 0,38. Korelasi terendah adalah nilai dimensi ketahanan sosial budaya terhadap IPK, yaitu 0,23. Setelah melakukan analisis deskriptif tadi, maka kami akan melakukan analisis inferensia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jauhara Karimah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis inferensia. Untuk menganalisis inferensia ini, kami mengimpor beberapa library, yaitu ada Pandas, NumPy, dan lain sebagainya. Nah, kami ingin menganalisis menggunakan regresi linier, di mana sebelumnya kami membuat pair plot, di mana pair plot ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Nah, sintaknya ini adalah plt.figure untuk mengatur ukurannya, dan cnsns.pairplot. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasi atau pair plot antara nilai dimensi budaya literasi dengan IPK, nilai dimensi ekspresi budaya dengan IPK, dan nilai dimensi ketahanan sosial budaya dengan IPK. Selanjutnya, sebelum kami masuk ke analisis lebih lanjut, kami menyiapkan data dengan sintaks ini. Dapat kita lihat features name ini merupakan daftar nama kolom yang akan digunakan sebagai fitur atau sebagai variabel independennya berisi 3 variabel independen, yaitu nilai dimensi budaya literasi, nilai dimensi ekspresi budaya, juga nilai dimensi ketahanan sosial. Nah, sedangkan Y-nya ini merupakan IPK 2021 yang sebagai variabel target atau variabel yang ingin kami prediksi menggunakan model regresi. Selanjutnya, kami memisahkan X dan Y ke dalam data train dan data test, di mana sintaknya adalah train underscore test underscore split XY random state sama dengan 1, di mana random state sama dengan 1 ini memastikan bahwa pembagian data dilakukan secara acak. Nah, untuk model regresi linear itu sendiri, sintaknya adalah linear regression, di mana kami namakan sebagai linreg. Nah, selanjutnya kami membuat model dengan data train atau data latih dengan sintak linreg.fit xtrain ytrain.
Berikutnya, kami membuat prediksi pada data pengujian dengan menggunakan sintaks linreg.predict, di mana linreg.predict test ini kami namakan sebagai y_pred, di mana di sini dia menampilkan hasil prediksi dari model yang telah kami buat sebelumnya. Nah, di sini kan yang ingin kami target atau variabel yang ingin kami ketahui nilainya itu adalah indeks pembangunan kebudayaan. Nah, dari angka-angka ini menunjukkan bahwasanya hasil prediksi model terhadap nilai target atau nilai yang indeks pembangunan kebudayaannya. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya pada sampel pertama pada data pengujian ini model memprediksikan nilai indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2021 sebesar 51,92 dan lanjut seterusnya. Dan kami menghitung RMSI atau root mean squared error, di mana sintaknya itu adalah matriks mean squared error y_test y_pred, dan untuk mencari akarnya menggunakan numpy.squared, di mana hasilnya itu adalah 3,07. Nah, RMS ini digunakan untuk mengevaluasi model dan untuk mengevaluasi model apakah seberapa besar sih kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya, model regresi linear berganda yang akan dijelaskan oleh Alia Munira. Kemudian, kami di sini membuat model regresi linear berganda dengan sintak model sama dengan sm.ls yxfit. Di sini kami membangun model dengan start model dan OLS, kemudian membuat variabel prediction sama dengan model.predict. Variabel prediction ini berisi nilai predik dari X telah digunakan model dan model.summary yang berguna untuk menampilkan summary model atau ringkasan model. Kemudian kami menambah variabel konstan pada model dengan sintak X sama dengan sm.addConstant X untuk menambah kolom variabel konstan atau kolom intercept pada model, kemudian kembali membuat modelnya, dan kembali menampilkan model.summary-nya atau ringkasan modelnya. Baik, dari ringkasan model di atas, maka kami dapat membuat model regresi linear bergandanya, yaitu indeks pembangunan kebudayaan sama dengan 13,1144 ditambah 0,3627 dikali nilai dimensi budaya literasi ditambah 0,2227 dikali nilai dimensi ekspresi budaya ditambah 0,183 dikali nilai dimensi ketahanan sosial budaya. Penjelasan dari model yang kami dapat adalah apabila semua dimensi budaya bernilai 0, maka nilai IPK-nya sebesar 13,1144. Dan apabila nilai dimensi budaya literasi menaik satu nilai dan yang lainnya konstan, maka IPK akan menaik sebesar 0,3627. Dan apabila nilai dimensi ekspresi budaya menaik satu nilai dan yang lainnya konstan, maka nilai IPK akan menaik sebesar 0,227. Begitu juga selanjutnya, apabila nilai dimensi ketahanan sosial budaya meningkat satu nilai dan nilai dimensi lainnya konstan, maka IPK akan meningkat sebesar 0,183. Kemudian, dari summary model tadi, kita juga dapat melihat kecocokan modelnya, yang dapat kita lihat dari adjusted R-square-nya. Adjusted R-square-nya sebesar 0,442, yang artinya 44,2% variasi dalam variabel indeks pembangunan kebudayaan dapat dijelaskan dalam model, dan sisanya 55,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh model. Kemudian, kami melakukan uji serempak. Kami melakukan uji serempak dengan melihat nilai probability dari F statistiknya. Adapun nilai probability dari F statistiknya itu sebesar 0,000122 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya model secara keseluruhan ini signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Atau nilai dimensi budaya literasi, nilai dimensi ekspresi budaya, serta nilai dimensi ketahanan sosial budaya secara bersama-sama mempengaruhi indeks pembangunan kebudayaan. Setelah melakukan uji serempak, kami melakukan uji parsial. Uji parsial dilakukan dengan melihat p-value dari setiap variabel independen. Dari variabel nilai dimensi budaya literasi dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya adalah
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya nilai dimensi budaya literasi ini mempengaruhi indeks pembangunan kebudayaan. Kemudian, nilai p-value dari variabel nilai dimensi ekspresi budaya yaitu sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05, yang artinya nilai dimensi ekspresi budaya ini mempengaruhi indeks pembangunan kebudayaan. Kemudian, nilai p-value dari nilai dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 0,061 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, nilai dimensi ketahanan sosial budaya ini tidak mempengaruhi indeks pembangunan kebudayaan. Setelah melakukan uji serempak dan uji parsial, kami melakukan uji asumsi. Yang pertama, kami melakukan uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari jar kuberanya. Di sini, nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,684, yang lebih besar dari 0,05. Artinya, bahwa galat data berdistribusi normal, sehingga uji normalitas ini terpenuhi. Kemudian ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Darwin-Watson-nya. Nilai Darwin-Watson-nya yaitu sebesar 1,082 yang lebih rendah dari 2. Ini menunjukkan bahwa galat pada data cenderung memiliki pola yang saling berhubungan secara positif, sehingga uji autokorelasi ini tidak terpenuhi. Kemudian uji homoskedastisitas. Asumsi ini terpenuhi karena dapat dilihat dari plot ini, plot residulnya, bahwa titik-titiknya ini tidak membentuk pola. Kemudian uji homoskedastisitas. Asumsi ini terpenuhi karena dapat dilihat dari plot residulnya, titik-titiknya tidak membentuk pola. Di sini kami menggunakan sintak LM sama dengan smf.e.ols untuk membuat modelnya. Setelah membuat model, kami mencari nilai galat setiap variabel, kemudian membuat scatter plot dari nilai galatnya. Kemudian uji multikolinearitas. Asumsi ini terpenuhi karena nilai FIV dari setiap variabel independennya lebih kecil dari 2. Di sini dapat dilihat dengan sintak import dmtrix dan import variance, inflation, dan vektor, dan membuat model dengan variabel LM, kemudian mencari nilai FIV-nya dengan variance, inflation, vektor, sehingga didapatkan nilai FIV dari nilai dimensi budaya literasi yaitu sebesar 1,144 yang lebih kecil dari 2. Nah, nilai FIV dari nilai dimensi ekspresi budaya sebesar 1,15 yang lebih kecil dari 2. Dan nilai dimensi FIV dari nilai dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 1,22 yang lebih kecil dari 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas ini terpenuhi karena FIV setiap variabel independennya kurang dari 2. Selanjutnya, karena asumsi pada uji autokorelasi tadi tidak terpenuhi, maka kami akan melakukan transformasi data. Transformasi data ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Makfirah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait transformasi data. Nah, sebelumnya telah dijelaskan terkait uji asumsinya. Terdapat 4 uji asumsi, yaitu ada uji asumsi normalitas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Dari keempat uji asumsi tersebut, ternyata terdapat satu uji, yaitu uji asumsi autokorelasi yang tidak memenuhi asumsi. Nah, maka dari itu kami melakukan transformasi data agar keempat asumsi tersebut terpenuhi. Nah, pada transformasi data ini kita menggunakan library NumPy dan Pandas, di mana library NumPy itu gunanya untuk operasi perhitungan matematika. Kemudian library Pandas di sini gunanya untuk memanipulasi data dan menyimpan data yang telah ditransformasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses transformasi datanya. Setelah mengimport library-nya, maka tadi sebelumnya kita telah membuat variabel yaitu namanya data USPSD yang gunanya untuk menampung input data kita. Nah, di sini kita membuat variabel baru yang namanya itu adalah IPK_sin, dan yang berikut ini juga merupakan variabel baru yang kita
buat untuk menampung data yang telah ditransformasi. Nah, di sini dari data yang terdapat pada variabel data UAS PSD, maka dilakukan perhitungan untuk nilai sin. Di sini menggunakan NP, yaitu mengindikasikan bahwa menggunakan library NumPy, dan .sin artinya kita melakukan perhitungan sin untuk data yang kita input, yaitu untuk variabel IPK 2021 ini. Begitu pula pada variabel-variabel lainnya yang akan kita transformasi datanya menggunakan perhitungan sin. Nah, setelah kita lakukan transformasi data, maka data yang telah kita transformasi itu kita panggil menggunakan sintaks print ini. Nah, berikut ini merupakan output dari data yang telah kita transformasi. Nah, setelah dilakukan transformasi data, maka dari itu kita membuat lagi model regresi dari data yang telah kita transformasi. Sebelumnya telah dijelaskan sintak untuk membuat model regresi linear berganda ini. Nah, sebagai berikut ini merupakan sintak untuk membuat model regresi linear bergandanya. Nah, di sini juga kita menggunakan sintak residual underscore sin. Kemudian di sini kita membuat variabel residual underscore sin, di mana variabel ini akan menampung perhitungan galat dari model yang telah kita buat. Nah, setelah membuat model, maka selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi untuk model yang datanya telah kita transformasi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jauhara Karimah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi setelah transformasi, di mana di sini kami melakukan 4 uji asumsi, yaitu asumsi normalitas, asumsi autokorelasi, asumsi homoskedastisitas, juga asumsi multikolinearitas. Untuk asumsi normalitas, kami menggunakan tes Jorquebera yang kami impor dari library start model. Nah, untuk menguji asumsi normalitas ini, sintaknya adalah Jorquebera model sin resid, dan di sini kami menampilkan hasil dari Jorquebera statistiknya dan nilai p-value-nya. Dapat kita lihat Jorquebera statistiknya ini sebesar 1,531, p-value-nya sebesar 0,46, yang maknanya dapat kita simpulkan asumsi normalitas terpenuhi karena p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa atau 0,05. Baik, selanjutnya asumsi yang kedua yaitu asumsi autokorelasi. Kami menggunakan tes Bruce Godfrey yang kami impor dari library start model. Di sini sintaknya adalah a core Bruce Godfrey model sin, n sama dengan 1. Sini kami menampilkan Bruce Godfrey statistik dan p-value-nya. Di sini hasil dari Bruce Godfrey statistiknya itu sebesar 0,0005, sedangkan p-value-nya sebesar 0,98, sehingga dapat kami simpulkan bahwasanya asumsi autokorelasi terpenuhi karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, asumsi homoskedastisitas, kami menggunakan tes Bruce-Pagan yang kami import dari start model. Nah, kami menambil variabel independen. Ini kami menambahkan konstantanya, yaitu sintaknya sm.add constant xsin yang kami namakan sebagai xsin with const. Selanjutnya, kami mengambil residual dari model. Sintaknya adalah model sin.resid yang kami namakan sebagai residual sin. Dan untuk uji Bruce-Pagan untuk homoskedastisitasnya, sintaknya adalah head underscore Bruce-Pagan residual sin, xsin with const, dan yang kami tampilkan merupakan Bruce-Pagan tes statistik dan p-value-nya. Nah, nilai statistiknya itu sebesar 1,98 dan p-value-nya sebesar 0,576, sehingga dapat kami simpulkan bahwasanya asumsi homoskedastisitas terpenuhi karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Dan asumsi yang terakhir yaitu asumsi multikolinearitas. Kami mengimpor library NumPy dan Pandas, dan kami mengimpor library NumPy dan Pandas dan mengimpor variance inflation factor yang kami impor dari library start model untuk sebagai tes asumsi multikolinearitas. Nah, sintaknya ini pertama kami menambahkan konstanta pada xsin, yaitu dengan sintaknya add underscore constant xsin yang kami namakan sebagai xsin with const, dan menghitung FIF untuk setiap variabel. Nah, di sini kami memprint hasil FIF untuk masing-masing variabel, dan dapat kita lihat nilai dimensi budaya literasi memiliki FIF sebesar 1,00
1,007, nilai dimensi ekspresi budaya memiliki FIF sebesar 1,003, nilai dimensi ketahanan sosial budaya memiliki FIF sebesar 1,004, sehingga asumsi multikolonialitas terpenuhi karena FIF-nya itu lebih kecil dari 2. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Siti Makfirah. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi literasi budaya, ekspresi budaya, dan ketahanan sosial budaya berperan signifikan dalam membentuk indeks pembangunan kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan literasi, ekspresi, dan ketahanan sosial budaya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kebudayaan secara keseluruhan di Indonesia. Dengan berakhirnya penjelasan saya terkait kesimpulan tadi, saya Siti Makfirah bersama rekan saya Alia Muniranas dan Jauhara Karimah mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.